Haters jangan rasis. Jokowi berkunjung ke Cina demi ini. Kunjungan Jokowi ke Cina beberapa waktu lalu juga mengundang komentar dari netizen. Tentu dari para hater Jokowi juga. Ada yang berkomentar, Jokowi antek Cina. Ada pula yang berkomentar, Jokowi mau ngutang lagi. Yuk kita bahas satu persatu alasan kunjungan ini perlu dilakukan. Yang pertama harus diingat, Jokowi melakukan kunjungan bukan hanya ke Cina saja, tapi juga ke Jepang dan Korea Selatan. Patut diketahui, Cina, Jepang, dan Korea Selatan merupakan tiga kekuatan ekonomi bukan hanya di Asia Timur, tapi Asia secara keseluruhan, bahkan secara global. Bisa jadi yang tidak suka dengan kunjungan Jokowi ke Cina adalah bagi yang berpandangan sempit atau tidak suka dengan etnis Cina. Kita harus paham bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa sendirian. Manusia adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan dari sesama manusia. Bahkan kalau ada satu manusia meninggal, dia pun butuh bantuan untuk menguburkan jenazahnya. Hater harus paham, Indonesia tidak bisa hidup sendirian di bumi ini tanpa ada negara lain. Indonesia butuh Cina. Begitu pula sebaliknya. Dan dengan negara lain juga sama. Sama kayak kita, hidup bertetangga dengan tetangga lainnya dalam satu komplek perumahan. Ingat, etnis Cina sudah ada di Indonesia sejak dahulu kala. Bahkan lebih dahulu datang sebelum para pedagang Arab yang menyebarkan agama. Mungkin ada yang tidak suka karena etnis Cina keturunan dibilang pelit dan lain sebagainya. Tapi itu hendaknya jangan dipukul rata. Banyak juga orang Cina keturunan di Indonesia yang suka menyumbang dan memberikan donasi. Jadi jangan dilihat sukunya. Bisa jadi ada yang tidak suka karena orang Cina keturunan di Indonesia kaya. Kalau begitu, itu namanya iri. Justru harus dipelajari bagaimana mereka bekerja keras dan bisa menjadi makmur secara materi. Lagi pula tidak semua Cina keturunan sukses. Banyak juga yang masih sulit secara ekonomi. Jadi jangan disamaratakan. Itu rasis dalam cara berpikir namanya. Bagaimana kalau ada yang bilang kunjungan Jokowi ke Cina hanya untuk berutang? Nah, ini yang harus dipahami. Ingat, hampir semua negara itu punya utang. Amerika saja negara kuat berutang pada Cina. Bahkan Cina pun ada utang juga kepada Indonesia. Mungkin ada yang bingung, kok bisa dua negara yang sama bisa saling punya utang? Tentu bisa dong. Kan pinjamannya dilakukan oleh sektor yang berbeda, BUMN yang berbeda dan proyek yang berbeda. Jatuh temponya juga berbeda. Untuk menjelaskannya, mungkin agak kepanjangan di sini karena ini berkaitan dengan ilmu ekonomi. Selain itu, bagi yang berpikir Indonesia harus bebas utang, itu salah. Karena untuk berusaha pun seseorang perlu modal. Itulah kenapa ada pinjaman untuk usaha kecil. Jangan salah, orang kaya pun
Bahkan perusahaan besar utangnya banyak. Jadi intinya, bagaimana mengelola utang ini secara benar dan menjaga agar rasio utang tetap terjaga dan tidak melebihi keadaan keuangan satu negara. Jangan salah, di masa periode Jokowi inilah utang luar negeri ULN Indonesia ke Cina menyusut drastis. Jadi Jokowi datang ke sana dengan kepala tegak. Jadi bayangkan situasinya. Sudah kondisi resesi global. Indonesia berjuang untuk bertahan. Bahkan diramalkan lebih cepat pulih dibanding negara-negara lain. Masih sanggup bayar utang pula. Ini malah disamakan dengan Sri Lanka. Kan ngaco. Demen banget lihat Indonesia rusuh. Yang lucu banyak haters mengidolakan pemimpin Turki Erdogan. Padahal faktanya, inflasi Turki lagi gila-gilaan di sana. Kembali ke topik kunjungan Jokowi ke Cina tadi. Ini dilakukan sekali lagi demi ekonomi rakyat Indonesia juga. Bahkan ekonomi para hater. Jika dilihat dari data, kerjasama RI dan Cina ini bernilai triliunan dolar AS dan jumlahnya meningkat tahun demi tahun. Jadi ya ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi para hater, jangan rasis. Mungkin ada baiknya mempelajari hidup bernegara atau belajar ilmu ekonomi lebih dahulu. Atau simpelnya mulai dari hidup bertetangga dan saling toleransi. Hidup di dunia ini tidak bisa seorang diri.